Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Masih kita bahas tentang library OpenCV di sini. Kita akan lanjutkan ke beberapa operasi selanjutnya, yaitu ada image crop, image resize, image blending, dan image conversion. Oke, image crop sudah tahu ya. Crop berarti kita akan mengambil beberapa bagian dari sebuah citra atau image dan bagian lain kita indahkan atau kita buang. Kemudian ada image resize berarti yaitu di sini adalah apa? Image resize ini adalah untuk mengubah ukuran. Seperti itu. Juga ada selanjutnya ada image blending ya. Image blending di sini adalah untuk mengcombine ya, mengcombine dari dua gambar yang kita masukkan. Nanti ada gambar-gambar yang transparan kelihatan karena perpaduan dari gambar yang disatukan begitu. Juga ada image conversion. Conversion di sini berarti mengkonversi warna ya. Dari nanti dibahas ya. Oke, yang pertama kita coba yang image crop. Seperti biasa, ini saya sudah ada sintaknya. Kita coba jalankan saja. Kita import CV2-nya. Oke, sudah run. Ya. Oke, dan pastikan juga ini file-file nanti file-file image atau citranya harus Anda sertakan di satu folder yang sama ya, jangan sampai terpisah dengan file Jupyter-nya begitu ya. Atau IPYNB-nya harus satu folder. Oke, jadi sudah import CV2. Nah, ini image crop di sini adalah notasinya yaitu image array, ini sebuah variabelnya. Kemudian ada juga di sini ymin, ymax, ymin dan xmax. Jadi untuk crop ini harus diketahui mana titik awal dan mana titik akhirnya gitu ya. Titik awal ya berarti ymin dan xmin ya, dan akhirnya adalah ymax dan xmax nantinya ya ketemu. Nah, di mana ymin xmin dan x merupakan titik piksel batas area yang di crop tadi ya. Jadi ymin dan xmin ini nanti jadi titik pangkalnya, dan y max dan x max itu dari tujuan akhir dari mouse yang kita crop gitu, atau titik yang nanti jadi titik ujung hasil croppingnya. Nah, kalau dari gambar ini ilustrasinya adalah ini adalah gambar utama yang biru muda ini, dan biru tua ini nanti adalah hasil dari gambar croppingnya begitu. Nah, ini kalau kita lihat ada ymin dan xmin. Nah, ini adalah titik di mana awal ya, nilai minimum untuk y dan x-nya. Dan ini di sini berarti adalah nilai maksimal dari nilai y max dan x max-nya di sini. Gitu ya. Ini y min x min dan ini y max dan x max-nya. Begitu ya. Karena kita lihat kalau misalkan di sini ya x-nya adalah horizontalnya nanti ya di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita coba saja langsung kita panggil, kita load linear JPEG, kita masukkan, kita akan olah gambar linear.jpg ini ke dalam variabel img gitu ya. Kita masukkan, kita run ya. Oke, nah berarti variabel img sudah berisi file JPEG Lena ya, Lena JPEG. Ya, kalau kita lihat image.shape-nya berarti ini posisinya Lena ini adalah mempunyai pixel 340 pixel, ini height-nya, dan 354 pixel untuk weight-nya. Dan 3 ini adalah channel-nya begitu. Ada 3 channel ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba ke sini. Nah, kita ke formulanya ya. Kita coba ke notasinya. Yang tadi dibilang, berarti kita coba lakukan crop di sini. Yaitu image, file image Lena ini, yang tadi kita masukkan ini, kita akan coba crop ya. Nilai ymin dan ymax-nya kita tentukan di sini. Tentukan ymin-nya 0 ya. Pasangannya ada xmin-nya 0 begitu. Ymax-nya 355 dan xmax-nya adalah 400. Jadi posisi Ymax untuk Ymax-nya 355 dan nilai Xmax-nya adalah 400. Oke ya, jadi gitu.
Jadi nilai image ini kita coba crop, nilai-nilai ini akan dimasukkan dalam image crop. Jadi nanti akan si image crop ini mempunyai sudah berubah ya nilai ukuran pixelnya. Yang tadinya 344, 354 nanti seperti apa tampilannya. Nah, ini belum keluar hasil, nanti hasilnya ada di sini. Yaitu show image. Kemudian nanti akan kita bandingkan di sini untuk perbedaan dari original image yang tadi yang 344 dan 354 ini dengan hasil yang sudah kita crop ya. Dalam hal ini nilainya 355 dan 400 untuk YMax dan Xmax-nya. Lalu sama weight key, lalu kita tekan sembarang tombol untuk keluar. Kita coba run dulu. Oke, belum keluar hasil, kita coba di sini hasil keluar enggak. Nah, itu dia. Ya, jadi pada saat di run, show, ada crop image. Nah, ini window name-nya, ya, window names-nya. Ya, crop image, atau lagi. Nah, ini ya original. Nah, ini crop image ini hasil dari cropnya. Ya, ini dengan nama crop image. Nah, image crop yang tadi sudah kita masukkan nilainya ya, 035 dan 0400. Dan original image sama yang kita panggil lagi. Nggak ada beda ya, karena posisinya dari awalnya dari 0 begitu. Gitu ya. Ya kalau kita bisa ganti-ganti saja misalkan beberapa nilai yang lain ya. Misalkan nolnya kita ganti deh. Nah, kita keluar dulu. Tekan key ya. Sudah. Apa saja sembarang escape key karena kita nggak tentukan key apa untuk bisa keluar. Jadi sembarang tombol saja. Oke, apapun ya nilai tombolnya. Nah, kita coba ganti nilainya sekarang misalkan dengan 0 dan nilai Y-min-nya misalkan nilai yang lain misalkan 60. Kemudian ini berapa lagi? 200 deh kecilin. Oke. Kemudian untuk X-min-nya kita ganti misalkan 30 ya. Nah, ini misalkan kecilin lagi deh dikit 300. Oke, jangan lupa di run dulu. Belum kelihatan hasilnya. Nah, coba kita run. Hasilnya seperti apa? Nah, lebih kecil kan? Gitu. Seperti itu. Untuk ukuran yang berbeda. Sembarang saja tekan kita keluar. Gitu ya. Nah, itu kita sudah coba melakukan crop image dengan ukuran Y-min, Y-max, X-min, X-max yang kita inputkan manual. Itu langsung di coding programnya. Nah, yang cara yang kedua masih manual juga, tapi ini lebih diinput dengan menggunakan variable input nantinya. Oke ya. Jadi kita lihat. Kita coba run dulu biar tahu hasilnya. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Ya karena inputan di sini nilai inputnya misalkan berapa? Misalkan kita isi 50. Pada saat kita enter, nah 50-nya ini akan ditaruh di sini karena nggak mungkin nilai Y-max ini kurang dari 50. Pasti dia di antara 50 sampai 344 gitu nilai dari maksimalnya. Ya, dari height 344. Gitu ya. Oke. Atau nah ini hanya ya dari 344 maksimal. Kita misalkan masukin 200. Kemudian untuk yang X-min-nya kita masukkan misalkan 30 saja. Kemudian untuk yang X-max-nya kita masukkan misalkan 300. Gimana hasilnya? Nah, ini hasilnya muncul di sini juga nomor muncul di tampilan ya, image. Sama ya. Gitu. Ini originalnya, ini cropnya. Kita keluar saja. Oke. Jadi sama ya intinya image set-nya kita keluarin pecah satu-satu ya untuk height, weight dan channelnya. Nanti untuk dipanggil masing-masing untuk Y-min, Y-max, X-min dan X-max-nya. Gitu ya. Kalau Y-min berarti kita panggil yang H-nya, ya Y-max berarti kita ambil yang H juga tapi untuk yang Y-min ya dari Y-min dipasangkan dan X-min kita panggil yang W-nya dan X-max juga W kita pasangkan dengan X-min. Oke, lalu image crop nanti nilainya seperti ini. Dan ditampilkan hasilnya sama tadi tampilan crop image dan original image sama sebenarnya ini tampil outputnya. Jadi begitu ya, itu untuk dari inputan. Sama-sama manual sih, tapi kita di sini inputnya melalui input ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada yang lebih dari dua tadi mungkin ada yang lebih efektif ya, ada yang lebih mudah lah gitu terkait dengan cropping image ini, yaitu kita gunain fasilitas yang namanya mouse even click.
mouse event click ya. Jadi kita nggak menggunakan inputan dari keyboard gitu untuk poin ymin, xmin, ymax dan xmax-nya, tapi nilainya itu berdasarkan uh, uh, mouse event click ya. Kliknya itu akan kita gunakan untuk posisi awal dan posisi akhirnya. Akhirnya kebentuk nilai baru yang sudah hasil dari cropnya. Begitu. Oke, jadi di OpenCV pun juga sudah mempunyai fasilitas mouse event click yang disebutnya seperti itu. Jadi setiap titik crop melalui mouse click istilahnya gitu ya. Nah, untuk menggunakan event mouse click ini di OpenCV diperkenalkan beberapa metode, ada 2 metode ya, yaitu ada namanya name window dan CV itu set mouse callback. Nah, ini sebenarnya yang apa namanya function dari mouse event click yang ada di OpenCV kita gunakan adalah perintahnya adalah set mouse callback. Oke, jadi create mouse callback ketika OpenCV mendeteksi ada event klik pada mouse. Oke, jadi maka fungsinya yang di set tadi akan menjalankan fungsi pada set metode ini akan dijalankan. Apa saja sih fungsinya atau apa namanya parameternya? Ya, nah ini adalah mouse event parameternya ada macam-macam ya yang kita bisa gunakan. Ini yang dicantumkan di sini yang paling sering dipakai. R button down, R button up, L button down, L button up, dan mouse move. Kalau R button berarti right button down pada saat klik kanan itu dipencet seperti itu. R button kanan juga pada saat dilepas. Tapi ini mungkin jarang dipakai ya, karena kita kan pakai right hand gitu ya. Tangan kanan berarti kemungkinan yang kita gunain yang button yang kirinya yang digunakan fungsi lebih banyak gitu. Jadi ini L button down, berarti left button down pada saat event ini mouse tersebut dipencet begitu. Apa yang terjadi pada saat L button atau button sebelah kiri dipencet, ditekan seperti itu? Apa yang terjadi? Eventnya apa? Nanti diisi. Juga sama ini pada saat L button up dilepas setelah dipencet dan dilepas ya ini L button up. Nah ini yang juga sering dipakai ya mouse move. Nah mouse move ini bisa dikatakan drag ya, kita melakukan proses drag si titik awal ditahan apa istilahnya misalkan L button atau button down ditahan lalu move baru button up seperti itu untuk bisa melihat perubahan yang terjadi pada event mouse move ini. Oke, kita coba untuk mouse event click pada objek ini kita gunain seperti apa. Ini perintahnya untuk biar kelihatan jelas dulu, nanti dibalik fungsi dari sintak ini apa saja kita coba run dari sintak ini. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Ini original image akan muncul ya, original image akan muncul. Ini belum kita lakukan apa-apa, kita belum mengcrop hasilnya. Nah cara cropnya kita dengan tadi bilang katanya kan ada mouse event mouse ya atau event click ya. Kita coba caranya tinggal klik misalkan ya kita ambil hanya bagian biar beda ini ya bulunya saja deh. Oke kita crop. Nah seperti itu hasilnya jadi betul langsung ya. Nah udah kelihatan sebentar. Oke gitu ya, nih sudah selesai. Kita bisa langsung juga yang lain. Oke sorry ya, ini kebalik, ini sedang busy, sedang sebenarnya lagi bekerja jadi belum bisa melakukan kegiatan yang lain. Kita keluar dulu. Nah keluar, kita coba run lagi ya untuk yang lain, maka masih bisa katanya saja. Nah itu bisa. Oke keluar ya. Begitu. Jadi dengan crop dengan menggunakan mouse juga sangat efektif kalau menurut saya ketimbang kita menginputkan manual nilai y min, x min, x max, x min dan x max-nya. Begitu. Sudah paling yang dibutuhkan lah sepertinya untuk kegiatan cropping. Karena jarang juga kita sudah ada mouse, kenapa nggak pakai mouse gitu. Kalau dulu mungkin kita pakai masih belum ada mouse, masih ada keyboard, fully dari keyboard, ya kita gunakan inputnya dari keyboard. Nah kalau kita lihat tadi, ini beberapa perintahnya yang digunakan, ya xmark, xstart, ystart, xn, yn ini, ya itu ya, ini adalah set variabel yang digunakan untuk menyimpan ya lokasi titik ujungnya begitu ya, untuk menampung lokasi di mana titik-titik nanti akan berada, set defaultnya titik-titiknya begitu. Gitu ya, nanti posisi yn xn ini ya posisi dari nilai akhirnya lokasi ujung pada saat si mouse itu dirilis
Nah, ini juga variable global ya. Kita sebutin window name adalah original image. Oke, sama kita load, kita masukkan, tampilkan, juga kita inputkan, kita sertakan Lena Jpeg ini ke dalam variable namanya image. Ini jangan kesini dulu, setelah ini baru kita kesini, gitu ya. Nah, ini akan dijalankan ya. Name windownya apa? Dan yang kedua, set mouse callback. Nah, ini yang akan kita jalankan. Set apa tadi? Set mouse callback gitu ya. Set mouse callback ini adalah merupakan inputan nantinya ya. Inputnya ada dua di sini, ada window names ya, dan di sini ada function crop image gitu. Nah, function crop image dapat dari mana ya? Ini nantinya. Nah, ini ada def crop image, ini adalah function dari nanti pada saat si set mouse callback ini dipanggil begitu. Jadi ini adalah function dari crop image di mana dia memiliki input parameter seperti ini, ada 4 ya. Ini posisi seperti ini. Ada event, X, Y, flags, dan param. Yang paling penting di sini ya, X dan Y-nya, karena yang kita cari nanti adalah posisinya dari X dan Y-nya. Begitu ya. Oke. Ini sudah seperti ini, jadi nanti pada saat nanti inputan parameter ini akan mengambil nilai-nilai pada saat si mouse event dari mouse yang kita lakukan ini terjadi gitu. Apa yang akan nanti ditampilkan seperti itu. Jadi pada saat kita jalankan function crop image ini terdiri dari beberapa perintah di sini ya. Global extract ini sama seperti di atas. Kemudian masuk ke sini if the left mouse button click, atau istilahnya adalah L button down, istilahnya itu ya. Pada saat tombol sebelah kiri diklik. Itu eventnya adalah kita menentukan posisi nilai-nilai awalnya ya. Nilai awal-awalnya. Kemudian pada saat di mouse move atau drag, istilahnya mouse is moving di sini, maka yang akan berpengaruh nilai XY-nya atau XN dan YN-nya. Itu posisi terakhirnya di mana. Tapi ini belum keluar hasil, hanya menentukan terakhir berhenti di mana, begitu maksudnya. Dan terakhir baru muncul event L button up atau left button up. Apa yang terjadi di sini ya, pada saat left button atau tombol sebelah kiri dilepas, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan sebuah variabel namanya crop image yang diisi dengan image yang sudah dilakukan posisi terakhirnya di sini, mouse event mouse-nya gitu. Dan crop image ini akan ditampilkan di menu Windows-nya yaitu dengan nama crop image. Begitu ya. Tadi makanya muncul sebuah crop baru ya, hasil dari kita proses drag tadi. Kita coba lagi sekali lagi ya. Itu yang tadi bilang, lalu klik drag lepas. Nah, ini pada L move klik tadi L button down. Nah, pada saat L button up kita lepas, akan muncul sebuah file baru namanya crop image. Ini nggak kelihatan ya karena kecil banget, atau kita bisa buka lagi. Nah, crop image begitu. Jadi ini bisa berapa kali ya. Nah, namanya crop image. Demikian ya. Nah, kemudian di sini ada while true. Nah, karena ini kan real time atau dinamis terus, dia berulang-ulang, dia akan show terus, tampilin lagi. Nah, makanya dibikin berulangan while selama dia terus menerus ya akan real time gitu ya, akan ditampilkan videonya image gitu. Dan jika kita selesai atau di sini kita misalkan tekan tombol key dari keyboard ya selesai keluar. Begitu. Itu crop ya, dengan menggunakan hover button atau mouse even click lah. Oke. Kemudian yang terakhir, modifikasi yang mungkin untuk menyempurnakan lagi, apalagi sih yang bisa kita ambil dari kegiatan cropping image setelah tadi kita inputin nilai-nilai manual dengan menggunakan inputan, dan kita menggunakan mouse. Yang terakhir, dari mouse yang kita menghasilkan crop baru, dan ini yang akan dicoba yaitu dari crop baru itu bisa langsung disimpan hasilnya, menghasilkan file baru crop tadi kita simpan dengan menggunakan nama file yang baru gitu. Kalau tadi kan belum disimpan, ya, hanya ditampilkan saja. Kalau ini kita langsung bisa menyimpan gitu ya. Oke.
Kita coba lagi. Ini ini sudah di coba tadi. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kan cara yang sama. Nah, misalkan kita ambil hanya bagian wajahnya saja ya. Kita crop seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ada event namanya cara menyimpan gimana? Nah, ini event nanti dengan menggunakan right button ya, R button up gitu ya istilahnya. Kita lihat nih R button down, maaf ya. R button down, kita klik kanan saja. Ini event digunakan untuk menyimpan. Klik kanan. Nah, gitu. Apakah tersimpan kira-kira? Lihat itu bukannya di sini namanya crop image tadi. Kalau klik. Nah, kan? Betul? Nah, sudah tersimpan. Gitu ya. Kita coba sekali lagi dengan objek dengan menu yang lain, coba crop yang lain. Kita ambil yang bulunya saja misalkan. Atau bagian atasnya saja. Nah, seperti itu. Apakah berubah nanti? Kita klik kanan ya. Klik. Kita lihat di sini. Klik. Nah, sudah crop image save successful. Saving complete. Nah, mari kita cek langsung apakah sudah berhasil. Nah, berhasil. Begitu ya. Jadi terakhir kita tambahkan lagi untuk bisa menyimpan. Setelah kita berhasil mengcrop, juga bisa langsung sekaligus disimpan dengan nama file yang lain. Kita tekan key ya dari keyboard untuk keluar. Jadi sama fungsinya, kita hanya tambahkan di sini crop window names, crop image tadi. Oke. Nah, kemudian juga kita tambahkan di function def crop image ini, kita masukkan define mouse callback for crop image window di sini nanti untuk manggil save image-nya. Ya, dan di sini juga kita masukkan ada tambahan lagi nih function baru. Kalau tadi ini crop, kalau ini function untuk menyimpan image. Ya, sama ini variabelnya. Nah, ini kita masukkan jika right mouse button klik atau klik kanan diklik, mouse kanan diklik, maka akan melakukan kegiatan crop image, dimasukkan oleh crop image gitu, dan di print tulisan crop image successful. Ini sama ya, diulang-ulang terus gitu ya. Silakan Anda coba ya, gitu ya, mudah-mudahan nggak ada masalah.